Ya Allah, berilah Mukhlas Channel bisa mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku merupakan ular milik Nabi Musa alaihissalam. Aku adalah seekor ular yang besar. Pada awalnya, aku hanyalah sebatang dahan pohon yang besar. Pohon yang telah hidup selama puluhan tahun lamanya. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku diubah menjadi tongkat yang selalu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Aku selalu dibawa kemana-mana oleh beliau. Aku selalu menemani beliau ketika berdakwah. Apakah kalian penasaran bagaimana aku bisa bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam? Cerita ini terjadi pada masa Fir'aun yang kejam memerintah dan menguasai Mesir. Ia merasa dirinya adalah Tuhan. Siapapun yang berani menentang akan dihukum, bahkan dipenjara. Berbanding terbalik dengan Fir'aun, istri Fir'aun Aisyah merupakan seorang wanita yang lembut. Ia merupakan ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Ia merawat Nabi Musa dengan penuh perhatian. Namun, ketika Nabi Musa alaihissalam beranjak dewasa, beliau memilih untuk tinggal di luar istana. Hal itu dikarenakan Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyembah Fir'aun. Baginya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam, yang patut disembah. Di saat keluar istana itulah, aku dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau memungutku, lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan urusannya dalam menyampaikan tauhid kepada seluruh rakyat Mesir, termasuk pada Fir'aun. Semenjak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk selalu menemani Nabi Musa selama berdakwah. Hingga tiba saatnya, Nabi Musa alaihissalam menemui Fir'aun untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Fir'aun terus saja menolak. Dia berkata bahwa dia lebih hebat daripada Tuhan yang disembah Nabi Musa. Fir'aun memerintahkan penyihir terbaiknya untuk memberi pelajaran pada Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir mengeluarkan ular-ular kecil di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun bermaksud menunjukkan bahwa dia bisa menciptakan keajaiban. Nabi Musa alaihissalam tidak takut. Beliau melemparkanku. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yang awalnya tongkat berubah menjadi seekor ular besar. Aku memangsa semua ular-ular kecil tersebut. Para penyihir pun lari ketakutan. Begitulah kisahku menemani dan membantu perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menyebarkan tauhid pada kaum Bani Israel. Assalamualaikum. Aku adalah seekor rayap. Aku merupakan serangga kecil yang gemar makan kayu. Selain kayu, aku juga suka makan buku. Kami hidup secara berkelompok. Kami membangun sarang dengan cara menggali tanah. Ya, hal ini sudah lama kami lakukan. Bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam hidup. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi banyak mukjizat. Salah satunya adalah kemampuannya dalam berbicara terhadap semua makhluk, termasuk berbicara kepada para hewan. Hingga sekarang pun, tidak ada yang mampu menandinginya. Istananya sungguh megah. Semua lantainya terbuat dari marmer yang berkilau. Di masa tuanya, Nabi Sulaiman alaihissalam lebih sering beribadah. Ruangan tempat Nabi beribadah juga tak kalah mewahnya. Lantainya beralaskan karpet dan sajadah mewah.
Setiap kali aku bertemu beliau, aku selalu menyapanya. Assalamualaikum wahai Nabi dan Raja yang bijaksana. Beliau pun menjawab, Waalaikumsalam wahai Rayap. Hingga suatu hari, aku melihat beliau tampak khusyuk sekali dalam beribadah. Beliau terduduk sambil memegang tongkatnya. Aku menunggunya hingga selesai beribadah. Berjam-jam aku menunggu, namun Nabi Sulaiman alaihissalam masih saja beribadah. Beliau tidak bergeming dan tak beranjak dari tempat duduknya. Aku menyapanya, namun tidak ada jawaban. Semakin lama menunggu, perutku menjadi lapar. Kulihat sekeliling, tidak ada yang bisa kumakan. Semuanya terbuat dari benda yang keras. Satu-satunya yang bisa kumakan adalah tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam yang terbuat dari kayu. Aku pun meminta izin untuk memakannya. Setelah kugerogoti tongkat tersebut sampai habis, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi tidak punya pegangan lagi. Beliau pun terjatuh. Aku sangat terkejut dan ketakutan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata sudah wafat. Semua makhluk termasuk jin dan hewan terperangah. Karena kejadian ini, semua jadi tahu jika sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku adalah seekor burung. Aku merupakan burung yang pandai berkicau. Aku awalnya terbuat dari tanah liat loh. Kisahku terjadi di masa Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran agama yang benar. Sama seperti kaum kafir lainnya, mereka semua menolak dakwah Nabi dan menyebutnya sebagai pembohong. Nabi Isa menyampaikan bahwa pada akhir zaman nanti, semua orang yang telah mati akan dibangkitkan kembali untuk diadili. Tubuh sudah menjadi tanah. Bagaimana mungkin bisa dihidupkan lagi? Itu sangat mustahil, teriak salah satu kaum. Oh. Nabi Isa alaihissalam hanya tersenyum ketika mendengar pertanyaan tersebut. Beliau menunduk memandang ke atas tanah di bawahnya, kemudian berjongkok dan mengambil sejumput tanah. Apa yang dia lakukan? Orang-orang mulai berbisik kebingungan. Tangan Nabi Isa alaihissalam sibuk mengepal dan membentuk sesuatu menggunakan tanah liat tersebut. Oh, ternyata Nabi membuat seekor burung mungil. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar tanah liat berbentuk burung tersebut dihidupkan, agar orang-orang yang masih saja meragukan keagungan Allah menjadi percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Tanah liat itu pun berubah menjadi burung bernyawa. Itulah aku. Aku pun terbang mengelilingi orang-orang yang meragukan Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua takjub melihatku. Tentu saja, aku berasal dari tanah liat dan sekarang aku bisa hidup. Mereka kini percaya akan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Oh. Hah? Pengikut Nabi Isa alaihissalam semakin banyak. Mereka begitu taat dan takjub pada mukjizat Nabi Isa. Namun, Nabi Isa selalu berpesan bahwa beliau hanyalah utusan. Satu-satunya yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Salam kenal semuanya. Aku adalah seekor unta.
tepatnya seekor unta betina yang berbadan besar. Aku merupakan unta yang unik. Aku terlahir dari sebuah batu. Kalian pasti penasaran terhadap kisahku, bukan? Kisahku dimulai dari sini. Lihatlah, mereka ini adalah kaum Samud. Kaum yang diberikan anugerah berupa bakat yang luar biasa. Namun sayangnya, mereka mendustakan Allah. Mereka lebih memilih untuk menyembah patung ciptaan mereka sendiri. Saat itu, Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk menyadarkan kaum Samud. Namun, tantangan yang dialami oleh Nabi Soleh begitu besar. Mereka menuduh Nabi Soleh berbohong karena tidak bisa memperlihatkan Allah kepada mereka semua. Suatu ketika, kaum Samud menantang Nabi Soleh. Wahai Soleh, jika benar Tuhanmu itu ada dan kamu adalah utusannya, coba kamu buktikan. Mintalah kepada Tuhanmu untuk mengeluarkan seekor unta dari balik batu itu. Mendengar itu, Nabi Soleh alaihissalam pun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar dari batu tersebut benar-benar keluar seekor unta. Dengan demikian, semua orang yang melihatnya akan percaya bahwa Allah itu ada. Terkabullah doa Nabi Soleh alaihissalam. Batu besar itu berguncang hebat dan mulai retak. Batu terbelah dan aku keluar dari dalamnya. Subhanallah, aku melihat orang-orang di depanku tampak terkejut. Mereka semua mematung, seakan masih tidak percaya jika aku terlahir dari sebuah batu besar. Setelah kejadian itu, satu persatu dari kaum Samud mulai mendatangi Nabi Soleh untuk belajar agama. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik. Namun, masih saja ada yang tidak percaya. Mereka merencanakan hal yang buruk padaku. Ketika aku sedang sendirian, beberapa kaum Samud dan para pemburu menyerangku. Aku pun meninggal dalam serangan tersebut. Perbuatan kejam mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan azab yang pedih. Kota mereka dilanda bencana, rusak dan hancur lebur. Hanya orang beriman saja yang berhasil selamat dari peristiwa tersebut. Assalamualaikum. Aku adalah seekor sapi betina yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Aku disebutkan dalam Al-Quran atas jasaku mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Kisah bermula ketika seorang saudagar kaya bernama Yasir meninggal dunia. Kematiannya meninggalkan sebuah misteri. Orang-orang ramai membicarakan kematiannya. Aku pun bertanya pada sapi di sebelahku. Apa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya? Mereka masih penasaran akan siapa yang membunuh Yasir. Belum ada yang berhasil menangkap pembunuhnya. Selang beberapa waktu, mereka menemui Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk. Nabi Musa alaihissalam menyuruh agar mereka menyembelih seekor sapi betina yang tidak cacat dan berwarna kuning kemerah-merahan. Awalnya, mereka tak percaya. Namun setelah dijelaskan bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun menyetujui. Maka, aku pun dipilih karena tak ada sapi lain yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sama sekali tidak menolak. Aku dibawa ke sebuah tanah lapang. Kaum Bani Israel mengelilingiku. Sesaat kemudian, aku pun disembelih. Aku disembelih di dekat jasad Yasir. Mereka memotong tubuhku menjadi beberapa bagian.
hampir mirip dengan menyembelih hewan biasa untuk dimakan dagingnya. Beberapa bagian tubuhku ditempelkan pada tubuh Yasir. Subhanallah, tubuh Yasir tiba-tiba bergerak. Yasir segera menunjuk pembunuhnya dan menceritakan alasan kenapa ia dibunuh. Semua orang pun tercengang. Setelah mengemukakan pembunuhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kembali jasad Yasir. Itulah jasaku dalam mengungkap pembunuhan di masa Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum. Aku merupakan ikan yang sangat besar. Aku suka hidup di dasar lautan yang dalam. Inilah kisahku bersama Nabi Yunus alaihissalam. Dahulu diutuslah seorang nabi bernama Yunus alaihissalam. Setiap hari, Nabi Yunus berbicara dari satu orang ke orang lainnya. Dia berjuang menyebarkan ajaran yang benar, yaitu beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Bertahun-tahun, Nabi Yunus berdakwah. Namun, usahanya sama sekali tidak berhasil. Kaumnya masih saja menyembah pada hal selain Allah. Nabi Yunus pun merasa lelah dan memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Dia naik ke sebuah kapal dan pergi ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, aku melihat kapal Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing diterpa badai besar. Ombak besar menerpa. Kapal pun menjadi oleng. Oh tidak, bagaimana jika kapal itu tenggelam? Badai yang tidak kunjung reda membuat kapten mengambil keputusan sulit. Buang semua barang-barang ke laut. Kita harus membuat kapal ini seringan mungkin. Walaupun sudah dikurangi muatannya, namun tetap saja kapal masih oleng. Maka kapten memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang. Pengundian pun dilakukan. Berkali-kali nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Aku melihat Nabi Yunus alaihissalam didorong dari atas kapal. Dia pun tercebur ke laut dan langsung ditelan ombak. Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing oleh ombak yang bergejolak. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkannya. Tunggulah aku, Nabi Yunus. Aku akan menangkapmu. Berlindunglah di dalam mulutku. Nabi Yunus alaihissalam memang aku masukkan dalam mulutku. Namun, ia masih tetap hidup. Aku tidak menyakiti ataupun melukainya. Dia aman berada di dalam tubuhku. Aku harus berjuang melewati badai ini dan mencari daratan terdekat. Aku terus berenang mengarungi lautan yang luas. Dan aku pun mulai panik. Nabi Yunus bisa saja terluka jika terlalu lama di dalam tubuhku. Oh, di manakah pantai terdekat? Apakah ada pantai di dekat sini? Akhirnya, aku menemukan sebuah daratan. Aku pun memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai. Sesampainya di sana, kulihat Nabi Yunus alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi keselamatan. Nabi Yunus alaihissalam pun melanjutkan kembali dakwahnya. Semoga Allah senantiasa melindungi Nabi Yunus alaihissalam. Assalamualaikum. Perkenalkan, akulah burung ababil. Aku burung yang pemberani dan tangguh. Namaku disebut dalam Al-Quran di surah Al-Fil yang berarti gajah. Kisahku ini terjadi di kota Mekah. Saat itu, Mekah merupakan kota yang sangat ramai. Selain perdagangannya yang maju, Mekah mempunyai Ka'bah.
tempat beribadah untuk seluruh umat. Semua orang berbondong-bondong datang ke Mekah dari segala penjuru. Raja Yaman saat itu merasa cemburu pada kemajuan kota Mekah dan bermaksud untuk menghancurkannya. Rencana diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka pun bersiap untuk berperang demi melindungi Ka'bah. Pasukan Yaman dipimpin langsung oleh Raja Abraha. Pasukan mereka yang terkenal adalah pasukan gajah. Para gajah yang berbadan besar dan kuat berderap dengan menakutkan. Waktu itu, pasukan gajah bukan tandingan rakyat Mekah. Namun, Allah punya rencana lain. Aku dan teman-temanku mendapatkan perintah untuk membantu rakyat Mekah dan tentara Quraisy dalam berperang melawan Raja Abraha. Atas izin Allah, kami mengambil batu-batu dari neraka yang sangat panas. Kami jatuhkan batu-batu tersebut ke arah pasukan gajah. Satu persatu pasukan gajah pun tumbang. Wahai teman-temanku, ayo kita kalahkan Abraha dan pasukannya. Berkat bantuan kami, pasukan Abraha pun berhasil dipukul mundur. Ka'bah berhasil dilindungi dan masih berdiri dengan kokoh. Alhamdulillah, kaum Quraisy dan seluruh rakyat Mekah mengucapkan puji syukur. Setelah peristiwa penyerangan tersebut, perlahan-lahan kota Mekah kembali tenang. Itulah kisahku dalam membantu mempertahankan Ka'bah. Tahun terjadinya peristiwa ini dikenal dengan nama Tahun Gajah. Tahun di mana Nabi Muhammad lahir. Assalamualaikum. Aku merupakan laba-laba kecil penghuni gua. Walaupun badanku kecil, aku telah berjasa menyelamatkan Rasulullah dan sahabatnya loh. Kisah ini dimulai ketika Rasulullah dan para sahabatnya harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beberapa sahabat telah sampai di Madinah. Namun, Rasulullah dan Abu Bakar masih tertinggal di belakang. Rasulullah dan para sahabatnya terpaksa berhijrah untuk menghindari kekejaman suku Quraisy. Meskipun kakek Rasulullah merupakan orang terpandang, namun tidak mengurangi kekejaman mereka. Setiap saat, mereka selalu mencari cara untuk mencelakakan Rasulullah. Pasukan Quraisy begitu gigih mengejar Rasulullah, dan kini beliau terpisah dari rombongannya. Abu Bakar segera meminta beliau untuk bersembunyi di dalam gua. Rasulullah dan sahabatnya masuk ke dalam gua. Inilah awal perjumpaanku dengan Rasulullah. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku membuat jaring dengan cepat menutupi mulut gua. Seekor burung memperhatikanku dengan seksama. Apa yang kau lakukan di situ, hai laba-laba? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk membuat sarang di mulut gua. Aku harus menyelamatkan Rasulullah dan sahabatnya. Tidak lama setelah jaringku selesai, pasukan kafir itu benar-benar datang. Mereka berkumpul di depan mulut gua. Semak-semak dibabat habis. Tidak menyisakan satupun tempat bersembunyi. Aku diam mematung ketika salah satu prajurit menatap ke arah mulut gua. Ayo kita periksa ke dalam gua, pinta salah satu prajurit. Percuma kau masuk ke sana. Lihatlah laba-laba dan sarang burung itu. Jika Abu Bakar masuk ke dalam gua, tentunya sarang laba-laba itu rusak dan sarang burung itu tidak ada di sana, sahut prajurit lainnya. Maka, pergilah pasukan itu meninggalkan gua. Alhamdulillah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sahabatnya berhasil lolos dari kejaran pasukan Quraisy dan sampai di Madinah dengan selamat.